Wahai habaib muasal Yaman yang ngeyel ngaku jadi turunan baginda Nabi Rasul pilihan, padahal nasab tak tersambungkan baginda Nabi Rasul pilihan, padahal nasab tak tersambungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhan netizen rahimakumullah. Sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat petani kampung yang berbahagia, kali ini saya ingin menanyakan sekaligus membacakan yang mana ini sudah beredar luas ya, sudah beredar luas perihal kesimpulan daripada hasil munadharah di Banten kemarin yang diselenggarakan mulai dari 25, 26, 27. Yang mana tanggal 25 dan tanggal 26-nya itu debat tertutup ya. Musyawarah tertutup. Di situ membahas tentang nasab Sunan Gunung Jati dan Sayyid Jumadil Kubro. Dan hari ketiganya, hari terakhir itu membahas nasab Imam Ubaidillah, yang mana apakah betul terputusnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar pijakan daripada pernyataan Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah dan I'anatul Akhyar. Ini menurut para penggugat ya, dalam I'anatul Akhyar. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun ya memang sewajarnya dalam Bahsul Masail, diskusi, perdebatan itu pasti ada panas-panasnya saja. Tapi itu tidak menjadi penyebab dan juga tidak ada unsur memang kita menginginkan perpecahan ya, dan juga pastinya jangan ada kebencian di antara kita. Itu seharusnya. Gondok-gondokan bolehlah ketika pas terjadinya acara, berjalannya acara ya gondok-gondokan boleh, tapi di luar ya seperti yang sudah kita lihat ya, mereka rangkul-rangkulan, mereka senyum-senyuman, mereka saling taslim kan gitu. Ya ini namanya adab di Nusantara. Seperti yang mana sudah kita ketahui dalam rangkaian ataupun acara Bahsul Masail ya, seperti lembaga Bahsul Masail pondok pesantren ataupun lembaga Bahsul Masail dari lembaga KNU-an ya. Di dalam kita gondok-gondokan, tapi di luaran setelah keluar dari forum diskusi ya kita rangkul-rangkulan, makan bareng, ngopi bareng, itu saja. Nah, yang mesti saya tanyakan kepada pihak panitia ya, kepada pihak penyelenggara, apakah betul kesimpulan yang beredar ini, kesimpulan hasil munadharah di Banten ini ini dikeluarkan oleh pihak panitia penyelenggara atau bukan? Nah, kalau misalkan ini kesimpulan dikeluarkan oleh pihak panitia penyelenggara, tentunya ini hemat saya ataupun tanggapan kami, ini terlalu memihak kepada mereka yang mana kontra terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman dan juga tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di sana. Nah, kalau misalkan ini dari pihak panitia penyelenggara, berarti panitia penyelenggara itu memihak kepada salah satu kelompok, salah satu geng, salah satu klan. Ya kan seperti itu. Tapi kalau misalkan bukan, ya berarti ini dibuat kesimpulannya itu oleh kelompok mereka yang memang menentang Kiai Haji Imaduddin Utsman ataupun pro terhadap
pendapatnya dari tesis Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Seperti itu. Oke lah, kita baca dulu ya. Baca dulu yang sudah beredar ini, kesimpulan yang sudah beredar. Kesimpulan hasil munadharah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi 'anil asbahi wal ansab wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khalisatan minasyakki wal irtiyab wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul makhsusu bi asyrafil ansabi wa akramil ahsab sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bi afdhalil kutub amma ba'du faya ayyuhal hadirunal mukramuna minal ulama'i wal habaibi wasyurafa'i wal fudula'i wa ghairihim rahimakumullah rahmatawasi'atan fid dunya wal akhirah amin. Nah, sini jelaskan, sebagaimana telah saudara-saudara saksikan dan dengarkan secara langsung munadharah yang telah berjalan di antara para alim ulama, habaib dan wakil-wakil Kiai Haji Ahmaduddin yang menafikan dan mengingkari kesahihan nasab Alawi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir, maka natijahnya ataupun kesimpulannya atas dasar beberapa dalil yang jelas dan hujjah bayyinah serta hujjah burhan yang qat'i telah disampaikan di dalam majelis munadharah tersebut. Natijahnya sebagai berikut. Yang pertama, sesungguhnya nasab Alawi kepada Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab sahih yang diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya natijah ataupun kesimpulan yang telah disebutkan di dalam risalah Kiai Haji Ahmaduddin, yakni Al-Mawahib Al-Laduniyah dan I'anatul Akhyar, yaitu nasab Alawi dari sisi riwayat adalah terputus dan dari sisi ilmu nasab adalah nasab yang ditolak, maka natijah tersebut rusak yang ditolak dari sisi lafad, makna, riwayat dan ilmu nasab. Oleh karena itu, maka yang paling layak nama risalah Al-Mawahibul Laduniyah adalah Al-Qumamatul Mubiqah, sampah yang merusak agama dunia dan akhirat. Dan nama I'anatul Akhyar adalah Idlalul Akhyar. Idlalul Akhyar, menyesatkan orang-orang baik. Maka wajib kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi dua risalah tersebut atau membuangnya demi keselamatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan memelihara persaudaraan umat Islam. Yang ketiga, sesungguhnya imam kita Imamul A'zam Asy-Syafi'i radhiyallahu an telah berkata, seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap Syiah Rafidhah, maka saksikanlah jin dan manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rafidhah. Ungkap tersebut bukan berarti Imam Syafi'i adalah Syiah Rafidhah, melainkan mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban, dan demi mengamalkan kewajiban siap dengan segala resiko apapun, sekalipun harus dipitnah sebagai Syiah Rafidhah. Dan kami menyatakan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan cinta serta harapan meraih syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap budak, maka saksikanlah jin dan manusia, sesungguhnya kami ini adalah budak. Artinya, di dalam mengamalkan kewajiban cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siap dengan segala resiko sekalipun harus dipitnah sebagai budak keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama Islam adalah nasihat. Para sahabat berkata, untuk siapakah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pimpinan dan umumnya kaum muslimin. Hadis sahih. Maka atas dasar hadis sahih ini kami menyatakan
Wajib kepada Ki Haji Ahmaduddin segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Maha menerima taubat hambanya yang mau bertobat dan segera kembali kepada akhlak mulianya para masyayikh dan segera mengikuti ulama salafus saleh. Wallahu yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna at-taufiq wal hidayata wal istiqamah was salamah wal barakah wal falah wan najah fid dunya wal akhirah. Wa nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin ya hayyu ya qayyum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan oleh Abu Ki Haji Ahmad Qurtubi Jailani di hadapan para peserta munadharah dan hadirin Kesultanan Banten Ahad 10 Safar 1445 Hijriah garis miring 27 Agustus 2023 Masehi. Nah, kalau kita ngelihat isi daripada kesimpulan tersebut, ini sangatlah sangatlah bertentangan dengan fakta ya. Sangatlah bertentangan dengan fakta, dan jelas ini adalah sepihak. Jelas ini sepihak, sebab ini ya satu, pembacanya itu dari pihak mereka langsung, dan juga tidak ada titik tengah kita ngelihatnya di sini, hanya pandangan mereka ya. Kalau misalkan pihak panitia yang bukan mengeluarkan edaran ini. Nah, yang pertama nasab Alawi kepada Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir, yang katanya nasab yang sahih yang diterimanya oleh siapa? Di situ kan belum ada kesimpulan. Bahkan dari pihak panitia pun nanti akan mengadakan rapat skala internasional, musyawarah skala internasional gitu kan, dengan mengundang yang keterkaitan lah, baik dari instansi kepemerintahan di negara Indonesia ini ataupun yang dari luar. Kan itu berarti ini belum diterima, dan juga pastinya belum sahih. Karenanya pertanyaan daripada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman itu 3 pertanyaan mereka belum bisa jawab, terkecuali hanya mempelintir kata ataupun dengan menggunakan permainan kata untuk alibinya, seperti itu. Dan natijah yang dikeluarkan ini terkesan memang sahabat jangankan membaca ya, mendengarkannya saja pasti sudah ketahuan bahwasanya ini klaim sepihak hanya untuk menyudutkan. Makanya mereka ini sudah dibuat duluan sebelum sudah dibuat duluan mungkin ya, sebelum berjalannya diskusi gitulah. Sehingga ini langsung dibacakan oleh Abu Ki Qurtubi Jailani di hadapan para peserta munadharah dan hadirin. Berarti ini kan udah dibuat duluan. Masa iya sebelum acara itu kesimpulan ini sudah ada ya? Berarti kan mau menang mau kalah ya mereka tetap keluarkan kesimpulan ini. Seperti itulah ya. Makanya saya sekali lagi menanyakan, apakah kesimpulan ini dari pihak panitia penyelenggara yang membuat, yang menyebarluaskan, yang mengedarkan, atau dari pihak mereka ataupun hanya klaim mereka? Sebabnya ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh panitia penyelenggara pula, yang mana nasabnya ya memang belum diterima, belum sahih. Mengikuti dari pernyataan panitia penyelenggara akan diadakan bahsul masail lanjutan, bahkan skala internasional. Berarti kan ini belum sahih, belum bisa diterima, masih dipertentangkan. Apalagi kalau misalkan dibawa ke isi diskusi di sana, walaupun memang pihak mereka seolah yang ini ya, yang paling berisik, yang paling besar suaranya, yang paling banyak memang pendukungnya di kala itu ya. Kita ngelihatlah di kala itu, dan paling banyak bersuara ya, mengeluarkan wawasan dan gagasan, tapi kita ngelihatnya tidak ada satupun yang mengarah pembuktian daripada pertanyaan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Mereka tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu. Nah, kalau misalkan ini dikeluarkan oleh panitia penyelenggara, berarti ini hanya sepihak dan juga tidak netral. Itu saja sih. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan panitia penyelenggara, saya hanya ingin menanyakan apakah kesimpulan ini dikeluarkan oleh panjenengan sebagai penyelenggara atau hanya klaim sepihak. Karena saya khawatir pas
khawatir ada sangkaan-sangkaan negatif kepada pihak panitia penyelenggara. Padahal niat panitia penyelenggara itu pastinya baik untuk kemaslahatan kita bersama. Seperti itu, mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan dalam pemaparan dan pembacaan, mohon dimaafkan. Petani kampung yang berbahagia hanya sekedar menyampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.